SMA. Dari lama kali Kak. Terus kayak ya udah. Siapa gitu, apa gitu orangnya, kayak gimana sih? Orangnya apa ya? Terus cerita kita ada di bangku sekolah sepentik Makassar. Terus. Oke. Pertanyaan terakhir ya dari aku. Mungkin agak fenomenal dan untuk flashback. Jadi siapa guru favorit kakak yang ajarannya itu ngeubah hidup kakak? Bisa SMP, SMA, kuliah, atau apa terserah kakak. Yang penting guru favorit kakak yang ngubah hidup kakak. aku dulu, Bu Agustina. Banyak Ibu Agustina. Bu Agustina bahasa Indonesia. Oh Iya sih. Oke. Giving applause. Iya. Kok bisa kak? Jadi Bu Agustina itu sempat jadi wali kelas aku. Kalau nggak salah kelas 3. Kelas 3? Iya, ini semoga nggak salah ya. Nah, waktu kelas dan Bu Agustina itu juga dia tuh sempat ngajakin aku buat ikut lomba cerpen. Nah, kebetulan lomba cerpen itu ya menang lah juara harapan 2 gitu, sekota Makassar. Jadi ya apa ya, dan cara Bu Agustina mengajar tuh emang betul-betul enak gitu. Untuk aku orang yang tidak suka membaca buku dan tidak terlalu suka bahasa, tuh cara ibunya ngajar tuh kayak emang enak dan bikin nyantol gitu di kepala. Kalau kita, aku Bu Rosmala Dewi. Itu juga wali kelasku aku kelas 9. IPA ya? Matematika Bu Rosmala. Iya, matematika. Bu Rosdiana ya IPA. Oke. Bu Rosdiana ya IPA. Iya, Bu Rosmala. Karena dia yang sebenarnya bikin aku masuk TIS. Yang mikir kayak, oh iya aku bisa matematika, aku masuk TIS. Udah. Gimana untuk Bu Rosmala dan Ibu Agustina ya? dan Bu Agustina. Oke. Rangga udah habis pertanyaannya? Habis sudah. Oke. Sebenarnya sih saya juga masih punya pertanyaan, tapi sebelum itu kakak mau nggak main games? Main games dulu, mau nggak? Bisa. Boleh. Oke. Kali ini untuk games yang pertama itu akan di urus Rangga ya. Oke. Kita akan main jujur atau jujur. Nah, kakak pernah nggak main jujur atau jujur? Baru kali ini. Oke, yang biasanya pasti jujur atau berani kan kak? Iya. Ya, cuma kalau misalnya mau lakukan hal berani ya nanti kameranya nggak bisa dapat. Nah, jadi kita main jujur atau jujur aja ya. Sip. Rangga, pertanyaan pertama. Pernah nyontek atau enggak sama sekali? Nyontekin orang. Beda itu. Pernah. Nyontek intinya kan nyontek. Mau nyontek ke orang atau mau nyontek lihat buku atau HP? Aku orang yang nyontek aku. Aku pernah nyontek aku. Tapi ya sih kita mau expect apa kakak kedua nih yang dari dulunya itu pencari prestasi dan pelajar tekun banget, bahkan bersama-sama udah ranking 1 masa nyontek ya kan? Ya gitulah. Soalnya menyontekin siapa juga. Menyontek ke siapa juga. Orangnya nyontek ke saya. Nggak ada yang sebanding ya berarti pada saat itu. Iya. Iya. Lanjut. Kita sering katanya. Sering. Pernah. Karena itu kertas rumusnya ada depanku. Jadi di sini aku duduk. Di sini meja guru. Oh, ada rumusnya di depan. Oh, jadi kalau misalnya mau ulangan, pilih yang dekat-dekat guru ya? Iya, itu kebetulan aja sih sebenarnya. Betul. Terus kebetulan aku lupa rumusnya apa. Itu matematika kan. Oh, Aku lupa rumusnya apa, terus aku lihat, oh ini rumusnya, terus mungkin belum ketemu dengan Bu Rosmala ya pada saat itu. itu baru salah. Baru salah itu tiap apa ya, tiap selesai bab tuh pasti ngasih ulangan gitu kan. Oke. Pertanyaan nomor 2.
Pernah salah input data sampai hasilnya kacau? Oh, Sutik nggak sih? Sutik nggak sih? mana ya jelasinnya? Iya. Aduh, gimana nih? Masa Oke. kuliah Pernah, tapi kalau di tempat kami tuh dia nggak sefatal itu karena masih bisa kontrol Z. Gitu. Oh, enggak. Nggak perlu Soalnya kan- dijelasin terlalu spesifik. Iya, pokoknya bisa diulangi, ya bisa diulangi gitu. Bisa diadu. Jadi kalau kita masukin data terus salah kan kelihatan tuh hasilnya. ada yang Ada yang jadi aneh. jadi diulang lagi gitu. Bisa kok, selalu ada second change. Sama seperti kehidupan guys. Pertanyaan nomor 3, lebih sering nugas tepat waktu atau deadlineer? Sudah kasih tahu. Dua tiga deadline. Waktu. Ternyata nggak Beda. bukan deadline, beda ternyata. Bikin deg-degan coy. Oh, Kok bisa kakak pilihnya yang deadline kayak nge-deadline aja gitu? Malas sih kalau dibandingkan dia lebih rajin dari aku. Iya, apa ya? Kalau aku tuh kadang motivasinya tuh menurun, apa ya? Nggak ada, nol motivasi. Hamin satu tuh motivasinya langsung 100. Gitu. Kalau kita mungkin beda. Kalau aku mending ngerjain awal banget, abis itu santai-santai daripada harus gerasa-gerusuk Iya, di akhir. Ini di kuliah ya, waktu di Iya. statik saya masih rajin. Kalau di kuliah udah enggak. Tapi asli dia tuh rajin banget. Rajin banget. Bertahan dari Iya. SD mungkin sampai kuliah. Dia rajin banget asli. Aku kan sekelas sama dia di kampus. Jadi dia tuh kalau aku nanya, "Tit, ini tuh kayak gimana ya?" "Oh, ini aku udah selesai." Kayak, "Oh. Wow. Wow." Pokoknya dia rajin banget orangnya. Respect. Oke. Oke, pertanyaan nomor 4. Pernah bohong sama dosen soal alasan telat? Oh. 1, 2, 3. Pernah? Iya, pernah. Aku nggak pernah telat. Aku nggak pernah telat. Iya, itu dia gak pernah telat juga. Expect iya sih, Terlalu expectnya rajin. sih iya sih. Rajin banget. Mungkin telatnya aja nggak pernah. Iya, dia gak pernah telat, ya kan? Karena kosku tuh deket banget. Kalau kosnya Jessi tuh Jauh. Kosku jauh. Kosku tuh 15 menit jalan kaki. Kalau dari sini tuh ke Senggol. Dari sini tuh ke Pasar Senggol. Jauhnya kosku ke kampus. aku cuma 5 menit. Nah, dia tuh cuma dari sini ke SMA 11. Iya kan? Iya, nggak sejauh itu sih. Ah, lebih dekat lagi. Dompet. Dompet, iya Allah dekatnya. Dompet. Jadi gitu ya, alasan telatnya tuh ya karena pas jauh. Ya, tapi pernah bohong kok. Pernah bohong kok. Saya Bohongnya bilang apa kak? saya ketiduran, padahal gak ketiduran, emang lama aja siap-siapnya. Iya sih, tapi kadang saya juga sih begitu mandinya yang lama. Oke Bu. Jangan diikutin. Oke, pertanyaan nomor 5. Pernah stres nggak sampai nangis gara-gara statistik? 1, 2, 3. Pernah. Aduh, apa tuh kayak kakak kerja gitu? Kalau dijelasin nanti kamu yang pusing. Kalau dijelasin. Separah apa lah itu kak? Separah apa sampai nangis? Parah. Sampai nangis. Oh, iya. Separah ngerjain error. Gimana? Kita aja lah yang jawab. Itu tekanannya tuh pas kuliah sama masih sekolah tuh beda. Apa ya? Waktu kuliah tuh lebih ngerasa genre hidupnya tuh lebih serius aja. Aduh, kamu dibuat kuliah apa emang? PPO. Oh, PPO. Kalau sebenarnya gini ya, aku sama Tita tuh merasa pintar di SMP dan di SMA. Betul. Tapi setelah kami di kuliah kami tuh kami tidak merasa pintar lagi karena di kampus kami tuh kayak orang pintar se-Indonesia berkumpul. Iya. Gitu loh. Jadi kayak ranking 1 di setiap sekolah tuh kumpul di Dan jago matematika. dan jago matematika kumpul di tempat kami. Kakak ranking 1. Iya, tapi kami tuh nggak ada apa-apanya di sana. Kami tuh di sana kayak jadi rata-rata. Iya, Kita rata-rata doang jadinya. Tapi mungkin di situ kakak rata-rata, tapi di luar mungkin kakak itu di atas rata-rata gitu. Jadi itu semua tergantung lingkungan dan perspektif
orang. Iya betul. Makanya pas kami di sana kami menangis. Ya, Kami di sana kami menangis. bisa saja yang kakak rasa itu lebih tinggi daripada kakak, bukan secara tingginya ya, tapi kayak lebih pintar daripada kakak, bisa saja merasa bahwa kakak lebih pintar gitu. Mau bagaimana pasti akan ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Harus nangis sendiri. Oh, udah selesai gamesnya. Aduh. Udah selesai. Baik, oke, itu udah terakhir dari pertanyaan Rangga dan games pertama kami. Sekarang akan lanjut ke pertanyaan saya, Kak. Banyak ternyata. Oke. Sudah. Oke. Kita kan baru tahu bahwa itu kakak itu orangnya pekerja keras. Ya, ranking terus alumni SMP 3, terus sekarang udah masuk di perkuliahan kedinasan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ada hal lain nggak yang mungkin kakak mau kasih kayak fun fact tentang diri kakak? Pasti ada lah, Kak. Apa ya? Kita masing-masing memiliki hal unik. Fun fact, aku hafal abjad terbalik. Oke. Aku hafal abjad dari Z sampai A. Kamu? Fun fact, aku nggak pernah kepikiran masuk statistika. Ya, stis. Waduh, berarti kayaknya kakak nggak perlu jawab deh nih pertanyaan ketiga nanti. Kakak nggak perlu jawab. Kamu tereliminasi dari games ini. Ada nggak sih hal unik gitu, hal unik ya atau hal seru yang kakak dapat saat dari menjadi anak Polstatistis, mahasiswa Polstatistis? Hal unik ya? Iya. Hal unik. Ada, pasti ada lah, Kak. Ya, mungkin jatuhnya culture shock ya, mungkin culture shock. Culture shock terbesarku, aku nggak nyangka kampusku tuh samping Ciliwung. Kalau kalian tahu Ciliwung yang terkenal dengan banjir itu, iya kampusku dekat situ. Iya. Untung kita nggak kenal, ya? Iya. Itu literally berapa? 100 meter ya. Iya dulu. Dari sungai itu, maksudnya aku nggak expect gitu bahwa kampusku akan di situ. Sedekat itu. Iya sedekat itu, deket. Kalau di atas tuh kelihatan. Oh, Iya. Kalau naik ke kampus tidak. Aku hal unik ya. Aku ngerasa Jakarta nggak se-wow itu. Sepakat. Ya sepakat. Jangan terlalu berekspektasi teman-teman. Iya. waduh. Jakarta nggak slow. Oke, Kak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini udah masuk pertanyaan ketiga. Nah, mungkin untuk Dia tetap jawab harus. ya adalah ini untuk Kak Jessi dan mungkin Kak Tita. Itu dulu pada saat masih SMP, kebayang nggak masuk ke Polstatistis, ke dunia ke dunia statistik lah. Kebayang nggak masuk? Kamu cari jawabannya. Enggak, lewat aja gitu, kepalanya kayak. Soalnya kan biasa kan ada anak SMP, apalagi anak-anak SMP yang kayak kakak itu yang bisa dibilang sangat menyiapkan dirinya untuk masa depan ya kan. Masya Allah. Ya mungkin dari kecil udah cari-cari perkuliahan jurusan yang terbaik untuk kakak. Mungkin Polstat salah satunya. Nah, aku salah satunya. Jadi aku tuh terinfluence masuk ke Polstat STIS itu karena mamaku. Jadi mamaku tuh cerita, pokoknya mamaku tuh nggak lolos TIS gitu. Kayak dia tuh hampir di ambang batas lolos TIS. Terus kayak mamaku tuh sering nantangin gitulah jatuhnya. Kayak kalau aku juara lomba gitu dibilangin, segitu aja mah biasa. Gitu digituin. Jadi ranking itu kayak nggak dianggap. Sebenarnya aku paham sih mamaku tuh kayak gituin. Mamaku tuh kayak membuatku merasa tertantang ke hal yang lebih besar. Jadi aku terdidik bahwa aku tuh harus bisa lebih baik dari sekarang gitu dulu ya. Jadi makanya aku udah kebayang masuk STIS itu dari SMP. Jadi dari SMP tuh aku udah bayangin bakal masuk STIS. Wow, Itu sih kalau aku ya. sangat kesialan. Gitu. Aku nggak.
Ya udah. Oke. Nah, yang saya dengan Rangga dan mungkin penonton juga lihat itu kakak itu orangnya bisa dibilang itu kerja keras, ya kan? Pekerja keras banget menurut kita ya. Nah, menurut kakak lagi ini, menurut kakak apa sih itu arti kerja keras sebagai mahasiswa statistis? Belajar dan terus belajar. Jadi itu sebenarnya ini ya, belajar dan terus belajar itu ref dari apa namanya, lagu kampus Mars. Jadi Mars kampus kami itu refnya itu belajar dan terus belajar. Jadi menurut kita kerja keras itu belajar dan terus belajar. Kalau menurutku sih bekerja keras itu saat kamu merasa kamu tidak puas dengan apa yang kamu rasakan. Kalau kamu merasa tidak pernah puas, artinya kamu akan terus berkembang dan bekerja keras. Menurutku itu. Ingat ya guys, itu maksud kakak dari belajar teruslah belajar itu bukan berarti kayak kalian harus baca sebanyak buku ya, banyak mungkin. Enggak, itu bisa saja kalian bisa belajar dari kesalahan, dari pengalaman, dan dari kakak. Ya, ada banyak yang kita bisa pelajari ya kak. Amin. Ya semoga. Oh, penasaran nih kak, pernah nggak sih kakak kayak udah bekerja keras banget untuk hal satu ini, tapi hasilnya kayak nggak langsung kelihatan? Pasti saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini sudah pernah mengalami hal seperti itu ya kan? Jadi kira-kira bagaimana bisa kakak pada saat itu tetap semangat atau langsung quit aja? Gimana kak? Gimana tuh? Kamu dulu lah Tika. Seperti yang saya bilang tadi, waktu kuliah tuh banyak hal yang tidak terduga kan. Kayak kita emang di sini tuh jadi ranking 1, tapi belum tentu pas di STS kita tuh diketemuin sama ranking 1 dari sekolah lain yang pintar matematika. Nah, di situ aku jadi sadar kalau aku nggak sepintar itu. Nah, setelah itu ternyata banyak mata kuliah yang bikin aku jatuh. Dan apa ya? Itu UTS pertama itu benar-benar ujian pertama yang ada di STIS. Itu aku sama sekali ada satu mata kuliah aku nggak bisa jawab. Dan itu bikin aku jadi terpacu. Karena gagal itu, jadi bikin kita jadi terpacu buat lebih lagi. Kalau aku sendiri sih, kan aku udah bilang ya tadi kalau aku tuh 2 tahun coba baru masuk STIS. Jadi tahun pertama tuh aku gagal, tahun kedua baru lolos. Nah tahun pertama itu ya kegagalanku tuh cukup apa ya, pokoknya sangat nyelekit gitu. Karena aku ya pokoknya gagal masuk STIS. Nah jadi sedih-sedih, marah-marah. Pokoknya betul-betul merasa persiapanku selama kurang lebih 1 tahun itu kayak sakit banget gitu kan lulus gitu. Jadi tapi ya life goes on, kita ya udah jalanin hidup dan aku coba lagi tahun depan. Fase sedih itu menurutku itu penting, jadi salah jika orang melarang kamu untuk menangis tuh. Jadi menangis itu bagian dari hidup juga, bagian dari emosi kita. Jadi setelah kita sedih, baru kita setelah melepaskan perasaan kita, baru kita bangkit. Itu. Jadi sedih itu bagian dari bangkit juga. Gitu. Jadi nggak bisa kayak kita kalah, kita habis apa ya, gagal. Jangan gagal lah, belum berhasil ya. Kita nggak bisa langsung bangkit, emang harus kita serapi dulu kesedihannya gitu menurutku. Nah, momen titik yang penting itu adalah bangkit dari kesedihan itu. Itu sih kalau aku. Mumpung kita lagi bahas soal belum berhasil atau menyerah, kayaknya udah ditanya lagi tapi ulangin lagi lah. Nah, kalau misalnya ada anak SMP yang mungkin sekarang sedang lagi malas belajar atau ingin menyerah,
ada nggak sih kakak punya pesan gitu? Dari semua pengalaman kakak apa yang bisa kakak beritahu untuk para penonton dan mungkin untuk kita berdua? Bisa diserap. Iya. Em, kalau ada anak SMP yang lagi nyerah, yang Yang udah nyerah lagi gitu ya. mau nyerah atau malas belajar lah. Sebagai kakak kan yang bisa dibilang suka banget belajar ya kan? Udah enggak lagi enggak. Capek coy. Ya, aku pengen kamu ingat kalau hidup ini ya bukan cuma belajar sih, ya. Kamu bisa cari jati diri kamu. Kamu bisa cari makanan yang kamu suka atau enggak film yang kamu suka, musik yang kamu suka. Nah dari situ kamu bisa kembali apa ya? Kembali mendapatkan arti hidup gitu loh. Nah dari situ itu kan sebenarnya kalau lagi burn out belajar itu kayak capek aja kan, karena terus ke pressure sama pelajaran. Makanya mungkin dengan peralihan kalian bisa nyari sesuatu yang bikin kalian apa ya, lebih apa ya, lebih Nyaman semangat. ya lebih semangat gitu, dan teralihkan dulu dari pelajaran gitu. Baru setelah itu, setelah terangkat semuanya, kembali lagi in focus. Jadi nggak harus belajar terus. Lagian kan juga masih SMP kan ya. Menurutku masih sekolah tuh gak cuma belajar sih. Kalau aku mungkin ini agak ganti dialek lah biar seru. Oh iya boleh. Jadi untuk kalian toh yang malas belajar, saran ya jangan sampai tidak apa-apa Ji malas belajar, tapi tidak boleh Ki ditinggal juga. Itu dah harus Ki jadi orang pintar, dah harus Ki jadi orang yang hebat, tapi harus Ki jadi orang yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau misal kan tanggung jawab kita sekarang sebagai siswa toh di Spentik dimanapun itu belajar, artinya harus dipenuhi itu tanggung jawab tak. Tapi kalau misal memang lagi capek atau kayak mau menyerah itu ya wajar, tapi harus bangkit lagi, cari cara bagaimana bangkit lagi, jangan kayak terlalu lama terpuruk gitu. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia kayak gitu, manusia itu pasti penuh dengan tanggung jawab. Jadi tidak perlu Ciki jadi orang yang hebat, tidak perlu Ciki jadi orang yang pintar, tapi perlu Ciki jadi orang yang bertanggung jawab. Setidaknya bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Oh, ya udah deh. Gue pengen tahu nih tips-tips belajar kakak. Nah, kayak ada nggak sih kayak kebiasaan kecil kakak gitu, kebiasaan sehari-hari yang kecil mungkin atau besar yang sering kakak lakukan biar bisa tetap semangat belajar gitu. Kayak misalnya itu orang kalau mau olahraga biasa mereka biasa ada temannya pegangin donat gitu depannya ya kan. Ya. Dan nanti dia kejar. Kayak gitu lah mungkin. Bisa. Saya dulu. Kalau saya sih itu jatuhnya cari motivasi kan buat belajar. Selalu berikan self reward. Nah kak, gue mau tahu nih, cara kakak kan itu bisa dibilang sangat tekun dalam belajar kan. Kakak pun itu kalau dapat tugas di rumah kerjanya malah di sekolah, ya kan? Nah kalau boleh tahu, kalau boleh tahu itu ada nggak sih kakak lakukan kayak kebiasaan kakak sehari-hari kecil atau besar itu supaya bisa tahan disiplin dan tetap belajar gitu. Karena kan biasa kan ada orang yang bisa dibilang kayak mau pikir soal belajar aja males, nggak jadi ya kan. Mungkin
Oh iya kak, ya aku ada nih teman aku yang dia itu semangat belajarnya sudah mulai padam dan mulai tidak mendengarkan guru. Jadi bisa kakak kasih kebiasaan-kebiasaan kecil ya, yang untuk mendisiplin tadi. Maaf kalau saya. Sebenarnya itu kebiasaan dari kecil ya, maksudnya dari SD gitu. Enggak sih? Kebiasaan dari kecil. Oke. Karena kalau dari SMP itu udah apa ya, udah kebentuk setengah gitu kan. Ada kebiasaan dari SD yang tetap ke bawah ke SMP. Nah, kalau dari aku tuh ada jadwal belajar emang abis maghrib sama orang tua. Tapi itu ditekanin waktu SD doang. Sementara pas masuk SMP aku lebih dibebaskan. Dibebaskan mau ngapain terserah, itu urusan kamu. Itu tanggung jawab kamu. Jadi mau kamu belajar apa enggak, nilai kamu gimana, bagus apa jelek, itu udah jadi tanggung jawab kamu. Dan itu udah berlangsung sampai aku kuliah sekarang. Tuh. Oke, jadi untuk Kak Tita yaitu pertama kembali lagi ke SD, terus bikin jadwal belajar, terus ditekunin ya gitu. Enggak, yang penting bikin jadwal belajar. Ada sih. Aja sih. Cuman. Kalau buat aku, kalau menurutku ya, kalian tuh tidak soal belajar nih, kalian tuh gak harus jadi orang yang pintar, gak harus jadi orang yang hebat, berprestasi gitu, enggak. Tapi minimal itu kalian jadi orang yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tanggung jawabnya buat belajar, at least mengerjakan tugas ya sudah, kerjakan kewajiban kalian, laksanakan tanggung jawab kalian gitu. Kalau tanggung jawab kalian sudah terpenuhi, ya oke, kalian boleh lah laksanakan hak kalian untuk bermain, hak kalian untuk menikmati hidup, hak kalian untuk melakukan hobi, itu hak kalian. Tapi kalian harus penuhi tanggung jawab kewajiban kalian dulu. Kalian harus bertanggung jawab atas hal itu. Kalau dari aku ya. Diharap para penonton mungkin kita berdua juga untuk mencatat itu semuanya. Actually catat semua. Resep di dalam otak ya. Nah, pernah nggak sih kakak dengar perkataan kerja keras atau kerja cerdas? Pernah nggak? Pernah, kerja cerdas. Kan itu mungkin udah jelas sekali sih dari namanya, ada perbedaan drastis, ya kan? Nah, menurut kakak mana sih lebih bagus? Kerja keras atau kerja cerdas? Atau dua-duanya mungkin? Menurut kakak? Kalau menurutku ya, Mungkin kerja untuk mengubah metode belajar ya. menurutku tuh kerja keras sih, karena gini ya, kalau misal kita nggak kerja keras, kita nggak tahu bagaimana caranya kerja cerdas gitu. Kayak bagaimana caranya kamu tahu kerja cerdas kalau kamu nggak kerja keras dulu? Pasti kamu kerja keras dulu kan. Nah, setelah kamu kerja keras, kamu tahu, oh ini bagus, nah ini enggak. Nah, nanti aku akan kerja cerdas. Terus Jadi yang dari bagus. situ kayak kakak bisa akalin. Iya, jadi yang pertama tuh Caranya tuh gimana sih? untuk mencapai itu kan harus kerja keras dulu. Nggak bisa langsung cerdas, orang harus belajar dulu. Gitu. Tita, kalau Kak Tita? Ya sama. Oke, tapi make sense sih iya. Nah, karena bayi pun lahir nggak langsung bicara kan? Iya. Tunggu dulu beberapa bulan mungkin itu. Baik Kak, pertanyaan terakhir. Udah terakhir nih, gue juga baru sadar. Nah, kalau disuruh kasih 3 kata Kak untuk mendeskripsikan kerja keras, kakak kasihnya apa? 3 kata. Bentar. Kita biarkan untuk berpikir ya. Udah sudah sisa nih. 3 kata ya. Apa ya? Bingung. Satu aja boleh gak? Iya, Satu aja boleh gak? Gak apa-apa, mau satu, Kamu tiga, mau kamu 2, tiga. kayaknya sih bisa di summarizing aja lah. Apa ya? Gak apa-apa kok Kak. Kerja keras ya. Ya tanggung jawab.
amanah lah. Sama lagi. Nyontek dia. Nyontek dia. Kenapa tanggung jawab? Apalagi. Iya, soalnya setahu tuh ya orang yang kerja keras tuh orang yang amanah, orang yang punya, yang melaksanakan tanggung jawabnya, bukan orang malas. Ya udah Kak, games terakhir. Ada games lagi. Games terakhir, yuk. Oke. Seru ya di sini. Games terus ya. Iya iyalah, kan udah serius-seriusan bahas soal masa depan, masa lalu, masa tengah, masa cinta, masa apa ya kan. Ya udah kita main uji pertanyaan jawab cepat. Oke, jadi kakak tuh harus jawab secepat mungkin. Oke, ini ini cukup light kok, ini cukup light kok, ini cukup light. Nah, Semangat. oke, udah siap Kak? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, kopi atau teh buat berdagang kerja tugas? Kopi. Teh? Kopi. Aduh, kayaknya bener deh kayak kata-kata orang-orang kalau udah masuk dewasa pasti cuma kopi yang diminum ya. Nah, mata kuliah favorit sejauh ini? Matematika. Sudah bukan matematika, sudah. Fisika. Oke. Gak bisa mata kuliah kita, gak mengerti orang-orang. Pernah nggak sih ketiduran pas nunggu dosen terus didapat? Pernah nggak? Tidak. Ya, tidurnya? Tidak. Oke. Pertanyaan keempat. Kalau dikasih pilihan skripsi atau magang, yang mana? Magang. Kalau magangnya panjang Kak gimana? Gak apa. Magang ya, penting magang. Magang 2 tahun. Kalau bisa dikonversikan magang jadi skripsi, gak mungkin. Bagi yang anak-anak SMA mungkin itu sudah diberikan foreshadowing bahwa skripsi memang sesusah itu ya, berarti? Ya, walaupun belum ya. Ya udah lah Kak. Baik Kak, terima kasih banyak hari ini. Udah selesai. Ya, baik Kak, terima kasih banyak hari ini udah menemani kami, saya Rangga, dan para penonton, dan juga telah mengeluarkan kayak pengalaman-pengalaman kakak dan kata-kata kakak untuk menginspirasikan para pejuang bangsa sekarang ya. Rangga ada kata-kata mungkin? Aku Ada dong kata-kata penutup. Aku dulu. Oh, ya udah lah Kak. Oke. Untuk sebenarnya ini TMI aja ya, soalnya lupa di notice tadi. Jadi selama di SMP 3 tuh menurutku kenangan yang paling berharga itu ya bersama teman-teman. Jadi banyak teman-temanku yang masih sampai saat ini aku berteman gitu. Banyak banget. Ya, sebut ya untuk Husni, Lisa, Cika, dan Farul, dan Satria, terima kasih sudah menemaniku sampai sekarang. Oke, love you guys. Udah. Kita Buat Akila, Fahira, Ade, Kamil, teman-teman Remusku semuanya, makasih banget karena udah bikin masa-masa SMP ku tuh berharga. thank you guys. Ya ada, mudah-mudahan mereka nonton ya Kak, biar bisa lihat pesan-pesan terakhir Kakak untuk mereka. Udah disebut semua tapi maaf ya guys. Masih banyak tapi itu aja yang bisa disebut. Oke. Silakan Rangga, maaf kami potong. Gak apa-apa. Kan lupa namanya. Di balik gelapnya perjuangan ada cahaya yang menunggu. Baik, terima kasih semuanya. Dah.